ketemu lagi sama aku Giovanni Benita, facelift makeup specialist. Kebetulan saya udah dari tahun 2010, jadi ini tahun 2026 adalah tahun ke-16 saya jadi makeup artist. Jadi selain facelift makeup juga, saya menerima untuk pesta juga, pengantin, ataupun untuk yang kayak seventies, ataupun untuk beauty class training untuk corporate juga bisa. Nah, hari ini bakalan spesial banget karena aku akan kasih tahu make up aku sehari-hari tuh kayak gimana, khususnya di bagian mata, karena banyak banget orang-orang yang mau tiba-tiba datang les make up sama aku cuman gara-gara ngeliatin mataku. Katanya bagus banget. Gimana caranya? Nonton video aku sampai akhir. Step yang pertama, teman-teman tuh harus yang namanya pakai serum. Kalau aku kebetulan pakai serum dari Estee Lauder. Ini sebenarnya night cream, tapi bisa dipakai pagi dan bisa dipakai malam. Karena kulit aku nih kering banget. Supaya mukanya itu kelihatan glowing, jadi harus pakai pelembab yang bener-bener tuh nggak bikin kering. Jadi aku maunya pakai ini biar bener-bener tuh kelihatannya tuh mengkilat gitu. Sedikit aja aku pakai di seluruh wajah. Teman-teman bisa lihat ya di sini. Setelah udah pakai serum dari Estee Lauder ini, kulit langsung rasanya tuh kayak kinclong dan langsung mengkilat. Jadi makanya kalau kulitnya kering, kalau teman-teman ngerasa aku selama ini kalau pakai bedak, kalau pakai foundation kok kayak rasanya tuh nggak nempel ya. Nah itu karena kulit kalian tuh masih kering. Jadi kesannya tuh bedak sama foundation itu kayak rasanya tuh kayak keluar gitu. Nah tapi kalau misalnya kulitnya udah kayak lembab kayak gini, nah itu pasti foundation kalian tuh bagus. Dah kalau misalnya udah pakai serumnya. Yang kedua, kita harus juga pakai yang namanya moisturizer untuk melembabkan juga. Aku juga pakai moisturizer dari Estee Lauder ini untuk sehari-hari aku ya. Kalau teman-teman mau moisturizer yang lain juga boleh. Intinya habis serum itu harus selalu moisturizer. Banyak nih kita tergantung lagi kering atau lagi nggak kering. Nah, aku ratain moisturizernya. Yang teman-teman harus pakai, apalagi sekarang meskipun hujan ya, kan kita tetap nih harus butuh perlindungan, apalagi kena lampu, belum lagi kena sinar matahari, kita butuh banget yang namanya pakai SPF, sunscreen. Nah biasanya aku tuh pakai macam-macam. Kebetulan ini aku lagi pakai Azarin, tapi juga banyak macam teman-teman. Biasa kadang aku juga pakai Dr. Sash. Kalau Dr. Sash itu dia ada SPF 50 dan dia tuh tone up, jadi warnanya tuh bisa kayak lebih putih dan mencerahkan. Ada juga kadang saya juga pakai cara sun ya kalau nggak salah. Nah kalau itu lebih tipis banget, jadi aku ganti-ganti sih teman-teman. Ini aku pakai dari Azarin ya. Kalau Azarin itu teksturnya lembut teman-teman. Ini wajib banget. Supaya apa? Supaya kita tuh kelihatan awet muda. Ini SPF tuh ternyata bisa buat anti aging juga loh teman-teman. Setelah itu teman-teman bisa pakai yang namanya foundation atau juga teman-teman bisa pakai yang namanya cushion, tergantung ya. Kalau misalnya kulit kalian kering, jangan pakai foundation yang bener-bener kering. Jadi harus cari foundation yang agak mengkilat. Kalau enggak, biar gampang ya teman-teman bisa cari cushion. Tapi kalau aku lebih suka pakai yang Kose ini BB cream karena dia itu nggak terlalu kering dan tapi juga cover. Karena kebetulan aku tuh lebih suka makeup yang lebih cover. Jadi supaya stay sampai malam dan bertahan sampai malam. Jadi teman-teman kalau teman-teman lihat muka aku tuh sampai malam bisa glowing dan bisa bagus. Sebenarnya kalau pagi makeup aku tuh lumayan. Aku pakai medium cover juga supaya sampai malam tuh tetap stay. Titik-titik dulu di satu muka supaya apa? Supaya kita bisa ngeratainya lebih gampang. Ini aku ajarin yang simple ya, tanpa pakai spons yang bisa teman-teman tuh di sehari-hari, jadi juga awet foundationnya nggak boros. Arahnya kemana? Arahnya semua. Nah, yang bikin foundation teman-teman suka nggak rata itu karena arahnya kayak acak-acakan. Nah ini teman-teman harus arahnya semuanya ke bawah, nggak boleh acak-acakan. Karena ternyata ya teman-teman, kemarin saya ketemu klien dokter, ternyata itu ada secara sistem kedokterannya kulit-kulitnya itu arah wajahnya, kulit bulunya itu ke bawah gitu, jadi lebih nempel. Jadi pas saya ngomong kayak gitu, dokternya bilang, oh iya emang masuk logika karena memang sebenarnya seperti itu gitu. Ternyata memang harus turun ke bawah teman-teman, jadi supaya makeup kalian tuh lebih awet. Nih ya warnanya natural banget kan. Jadi makanya aku pakai yang nggak terlalu tipis, jadi juga nggak terlalu tebal, sedang-sedang aja. Karena kalau terlalu tipis juga nanti sampai malam mah nggak stay. Nah terutama di bagian hidung ya, jangan sampai nggak rata karena di hidung ini bikin kalian tuh suka pecah-pecah. Nah, ini. Oke segini aja foundation aku udah cukup. Sekarang kita lanjut ke bedak. Bedak sebenarnya aku selalu pakai bedak yang tabur, nggak pernah bedak yang padat untuk sehari-hari. Selalu pakai bedak yang tabur. Bedak tabur aku tuh murah meriah. Aku belinya harus di Bangkok ya teman-teman ya. Itu mereknya Pond's yang warna pink. Tapi itu tempatnya udah nggak ada. Aku pindahin ke sini biar lebih gampang. Nanti tempatnya aku taruh di gambar di sini ya. Tempatnya kayak gimana. Nah ini aku udah masukin ke tempat ini. Udah biar lebih praktis ya. Tinggal ditap-tap aja. Nah nggak boleh digeser ya teman-teman. Kadang ada yang juga sama tuh. Asal dikur-kur semua satu muka. Jangan. Itu harus ditekan-tekan.
Supaya apa? Supaya dia stay sampai malam. Jadi kalau teman-teman bisa lihat makeup aku sampai malam tuh stay karena aku tekan-tekan kayak gini. Nih lihat ya, udah ke cover banget pori-porinya. Dan kalau yang Pond's juga ya teman-teman, aku sukanya yang pink itu, dia tuh udah ada kayak glitter-glitternya gitu loh teman-teman. Jadi makanya kalau teman-teman lihat muka aku glowing, ya itu karena glitter-glitter dari situ teman-teman. Jadi aku nggak tambahin apa-apa lagi. Jadi memang udah glowing. Dan aku sebenarnya kalau tiap hari jarang banget pakai setting spray. Oke, gini aja. Ini kalau udah. Sekarang kita bikin alis. Nah, alis aku kebetulan ini udah disulam, cuma masih rada berantak, udah lama banget, jadi agak berantak-berantakan. Dan cara bikin alis tergampang, banyak orang yang bilang alis itu susah, gimana caranya? Itu gampang banget teman-teman, asal tahu triknya gampang banget. Ini kalau aku ngerjain alis mah, istilahnya cuma 1 menitan kalau di rumah sehari-hari kalau nggak pakai tutorial ya. Caranya kita naikin pelipis, kadang-kadang kan suka mata orang kan suka ada yang berlemak gitu ya. Jadi kalau misalnya berlemak-lemak kita garis, lama-lama tuh meleot gitu garisnya. Jadi teman-teman harus tarik ke atas gini supaya kayak garisan kertas. Terus teman-teman tinggal gambar dari ujung sini, tuh bawahnya dulu, terus atasnya ikutin aja. Nih pokoknya aku selalu tarik jadi seakan-akan tuh bidangnya lurus. Udah gitu depannya tinggal asal-asalan aja digini-giniin. Udah jadi, ada yang kurang-kurang dikit tinggal diisi. Nah, kalau hari-hari kan alis kita nggak perlu yang sampai kayak gimana, udah begini aja tuh sama. Satu lagi juga sama nih, aku naikin juga. Nah dari tengah ya, tapi jangan dari depan. Kalau dari depan banget takutnya jadi kayak balok. Dari tengah baru menuju depan. Karena udah disulam jadi ikutin aja. Tapi sebenarnya teman-teman kalau teman-teman nggak sulam juga, teman-teman tuh tinggal dicukur aja sedikit. Nanti kapan-kapan aku bikinin tutorial cara cukur alis ya. Tunggu alis aku udah rada gondrong. Nah udah depannya tinggal digini-gini aja. Nah udah jadi, alisnya simpel aja, nggak perlu pakai ribet sehari-hari. Nah sekarang eyeshadow aku nggak pernah ganti teman-teman, dari zaman dulu berapa puluh tahun yang lalu sampai hari ini eyeshadow nggak pernah ganti warna. Jadi selalu warna hitam, merek apapun aku beli semua pokoknya warna hitam, dari merek MAC, Makeup Forever, Clé de Peau, semuanya aku pakai itu warna hitam. Nah kalau ini aku pakai dari Makeup Forever yang warna hitam ini, hitam bling bling, hitam matte, pokoknya semua aku pakai. Tapi aku lebih suka pakai hitam yang bling bling ya, yang rada ada glitternya, jadi supaya lebih bagus. Blendingnya juga bagus. Nah caranya setengah lingkaran nih teman-teman, gini aja. Ini setengah lingkaran. Terus atasnya tinggal di blend-blend kayak gini. Nih udah jadi. Sebelah sininya tinggal sama juga. Sebenarnya cuma di gini-gini doang. Makanya kalau aku makeup sehari-hari tuh paling cuma 5 menit langsung let's go. Nggak pakai lama. Udah cuman kayak gini aja eyeshadownya. Nah yang paling penting lagi adalah eyeliner. Eyeliner aku pakai apa aja kalau makeupin orang. Biasa kalau teman-teman lihat aku selalu pakai eyeliner mereknya Maybelline. Tapi kalau untuk hari-hari aku biasa pakainya Pink Flash aja. Pink Flash tuh murah, cuma 20.000 aja. Tapi dia udah bagus teman-teman ya, dan dia nggak melebar juga. Tapi kalau buat teman-teman yang nggak terlalu biasa pakai eyeliner, mendingan pakai yang Maybelline aja, karena Maybelline lebih teksturnya tuh lebih padat dibanding ini. Nah caranya teman-teman tinggal digaris segini aja, digaris gini, terus teman-teman tinggal garis. Sama ya teman-teman, digaris. Nah kalau bisa gambar eyeliner tuh sampai akar, ini ya kayak gini. Nah ini udah jadi, cuman kayak gini aja. Nah itu sama, sebelahnya juga ditarik. Tuh tinggal digaris. Nah biasanya sehari-hari aku cuman kayak gini, paling tinggal aku kasih lipstick atau misalnya aku pakai lip balm. Ya udah begini aja. Tapi teman-teman, kalau misalnya teman-teman pengen ketemu orang, pengen yang bener-bener lebih wow lagi gitu ya, pengen mata itu lebih jreng lagi, tinggal tambahin bulu mata. Teman-teman bisa pakai bulu mata ini dari Benita Lash. Ini aku banyak banget nih bulu mata di sini ya, bulu mata aku sendiri. Tergantung, ganti-ganti. Kalau misalnya mau ketemu orang yang mana dulu, kalau misalnya bajunya biasa-biasa aja, bulu mata tipis. Kalau
Kalau misalnya ketemu orang yang bener-bener acara gede, itu pakai bulu mata yang lebih tebelan. Jadi makanya Benito Lenses ini bisa dipakai 30 kali, teman-teman bisa nyobain. Ada tokonya di Shopee atau bisa juga cek di nomor di bawah ini, teman-teman bisa order. Nanti bisa dibantu pilihin bulu mata yang cocok buat mata teman-teman. Nanti aku bantu pilihin ya, karena banyak banget modelnya. Jadi tiap hari teman-teman bisa gonta-ganti bulu mata dan gonta-ganti look gitu. Hari ini aku mau pakai bulu mata ini yang daily light aja, nggak terlalu tebal, nggak terlalu tipis ya teman-teman ya. Jangan lupa dipakein lem dulu, lemnya dari Benito Lenses juga. Ini dijual kecil-kecil cabai rawit ya teman-teman ya. Pakai seoles aja, segaris aja dia udah lengket banget. Pakainya di tulangnya nih. Setelah itu kita taruh di tengah seperti ini nih. Oke, karena tulangnya udah enak, udah kebentuk, udah gitu tinggal dorong ke arah eyeliner. Dorong 2 detik, lepas, ujungnya dorong 2 detik, lepas. Oke. Nah, begini aja udah cakep, matanya udah jreng ya. Sekarang satu lagi. Taruh di atas kayak gini. Oke, kalau udah lihat ya tulangnya udah ngebentuk, udah enak banget. Terus tinggal didorong ujungnya di bagian eyeliner, dorong 2 detik. Lepas, ujungnya dorong lagi 2 detik. Lepas. Oke, udah jadi. Nah, ini kalau aku mau ketemu orang yang bener-bener acara, ya looknya seperti ini. Aku udah selesai teman-teman bikin tutorialnya, gimana? Gampang kan? Nah, kalau untuk sehari-hari aku jarang banget pakai eyeliner dalam karena bersihinnya agak susah ya. Baik lagi kalau aku ngajar, biasa aku selalu ngajarin juga eyeliner dalam karena eyeliner dalam itu sebenarnya penting banget untuk bikin mata itu kelihatan lebih gede. Cuman kalau sehari-hari terserah teman-teman mau pakai eyeliner dalam atau eyeliner luar aja. Balik lagi ke teman-teman semua. Selamat mencoba, semoga tutorial aku ini bisa memberkati teman-teman semua.